Oke, untuk selamat datang di video kali ini saya akan membahas tentang material teknik. Untuk material yang akan saya bahas adalah material metal-metalan, jadi metal-metalan yang bagian terakhir. Setelah ini nanti akan ada pembahasan untuk seramik, plastik, dan komposit. Nah, untuk material metal selanjutnya itu adalah timbel. Timbel itu biasanya kalau kalian dulu pernah bertanya kepada orang tua kalian atau kalau dulu memang eh, bensin-bensin model lama. Jadi kalau sekarang kan yang paling rendah adalah premium, terus yang bisa dibeli yang paling rendah adalah Pertalite. Nah, untuk bensin bensin premium ini sebenarnya bensin yang memang kandungan timbelnya lumayan. Jadi bensin seperti Pertalite, terus bensin seperti Pertamax, Pertamax Turbo itu memiliki kadar timbel yang nggak sebegitu besar. Atau bahkan kalau turbo itu kayaknya udah nggak ada timbelnya. Jadi pencampurannya modelnya adalah berbeda. Nah, untuk bensin-bensin sekarang itu ada campuran timbel. Timbel itu termasuk metal. Makanya banyak motor atau banyak mobil baru yang memang dia bilang bahwa khusus digunakan untuk bensin tanpa timbel gitu. Nah, jadi timbel ini karena metal, jadi daripada saat menggunakan chamber atau mesin bakar yang memang menggunakan api atau menggunakan material aluminium, itu biasanya nanti akan melukai chamber aluminiumnya. Jadi makanya disarankan untuk tidak menggunakan bensin, menggunakan yang ada kandungan timbel. Nah, timbel itu sebenarnya metal apa sih gitu? Timbel adalah metal berwarna abu-abu kebiru-biruan. Logam ini sangat lunak dan lembek dan mampu tembak karena dia lunak dan lembek dan dia modelnya bukan bisa dicairkan ya, dia modelnya adalah kayak gel gitu. Jadi kayak saus tartar gitu apa ya sebutannya, jadi modelnya nanti kayak gel atau kecap kayak gitu, tapi tidak selunak itu ya. Jadi modelnya memang dia lunak. Logam timbal mempunyai struktur kristal FCC dan mempunyai sifat konduksi panas listrik yang baik. Kekerasannya 1/10 banding logam tembaga. Jadi dia sangat lunak. Logam tembaga itu kan masuknya masih lumayan lunak dan dia adalah tingkat kekerasannya adalah hanya 1/10. Timbel diproduksi dari biji timbel atau hasil sampingan dari biji logam lain. Biji timbel didapatkan dalam bentuk berbagai mineral, antara lain ada galena, PbS, Pb itu timbel ya, cerusoite PbCO03, anglisite PbSO4. Kadang-kadang biji timah hitam lebih banyak mengandung seng daripada timbel, sehingga disebut biji seng timbel. Jadi untuk dapetin timbel ini nggak serta-merta cuma langsung muncul timbel seperti material yang lain. Ya, material yang lain kan juga sama, tidak serta-merta dia keluar langsung material itu gitu. Tetapi dia nanti eh, biasanya tercampur dengan material-material yang lain. Reduksi biji timbel, proses pemurnian biji timbel itu ada tiga. Kalau biasanya kan ada dua ya, yang pakai air itu dipisah secara kimiawi, terus yang pakai panas dipanasi, terus nanti yang terakhir ada oh iya sorry cuma dua ya biasanya, dipanasi sama nanti menggunakan dipisah secara kimia. Nah, reduksi biji timbal ini ada tiga. Reduksi ya, reduksi itu artinya memisahkan atau mengurangi juga. Metode ini merupakan reduksi biji timbal dengan basis sulfat. Metode ini merupakan dasar peleburan, smelting proses. Di sini dihasilkan timbal dan mate sulfida untuk mendapatkan timbal murni dapat dilakukan dengan proses lain. Metode ini jarang digunakan karena cukup mahal dan rumit. Reduksi antar timbal sulfide dan timbal sulfate. Uh, Reduksi udara atau reaksi pemanggangan. Jadi ini juga dipanggang, jadi menggunakan api juga menghasilkan bentuk timbul dan oksida belerang. Jadi nanti ada dua mengeluarkannya, nanti ada uh, timbel dan ada oksida belerangnya. Oksida belerang ini bisa berbentuk padat, bisa berbentuk gas atau cair. Sistem ini merupakan dasar peleburan ore, HELP, dan lalu baru di smelting yang digunakan sejak zaman dulu. Lalu reduksi oksida timbal dengan karbon atau karbon monoksida, jadi dikasih asap atau udara karbon monoksida. Proses ini meliputi pengerjaan pendahuluan oksida timbal, timbal silikat atau senyawa oksida lainnya dengan cara pemanggangan dan sintering. Untuk metode satu dan 2 itu di dapur ya, maksudnya berarti dibakar dan dapur tinggi untuk blast furnace. Blast furnace dapur tinggi itu maksudnya
dapur dengan peningkatan suhu tinggi dan eh, dapur dengan tekanan yang lumayan tinggi. Sebelum konsentrat dilebur, konsentrat tersebut harus dipanggang dahulu pada blast roasting. Nanti munculnya kayak gitu. Nah, ada 199,6 kilokalori itu maksudnya adalah dia ditambahi energi sebanyak itu, lalu nanti outputnya misalnya nanti keluarnya adalah prosesnya berlangsung pada temperatur 70 sampai 800 derajat Celcius. Jadi untuk timbel ini gampang banget lele. Nah, ini kalau yang bawah ini adalah dikurangi, dia memang nanti membuang ya. Jadi dikurangi itu maksudnya membuang. Kalau di plus itu berarti dimasukin atau ditambah baru. Nah, konsentrat timah hitam itu nanti awalnya seperti ini, itu nanti biasanya kecampur sama seng. Habis itu nanti ada bahan tambahan kan misalnya tadi ada karbon monoksida, ada besi sulfat, ada besi sulfit. Nah, habis itu nanti batu bara ini untuk bahan bakarnya, untuk nambah kalorinya kan berarti harus pakai batu bara. Terus nanti ada blast roasting, nanti namanya sistemnya adalah blast roasting. Lalu akan berubah jadi dua. Yang pertama ada sinter, yang kedua adalah cas sama debu. Cas itu nanti bentuknya kayak debu tapi lebih keras untuk cas itu. Nah, untuk cas sama debu ini terbagi menjadi dua. Terus nanti sinter ini adalah jenis bahannya atau bahannya yang nanti disebutnya adalah sinter bahan bukan setengah jadi ya. Jadi bahan yang sudah terpisah dengan material lain, timah yang sudah terpisah dengan material lain. Oke. Terus habis itu disinter, hasilnya adalah sinter, habis itu nanti dilakukan peleburan. Peleburannya ditambah suhunya lumayan tinggi tadi sampai 800 derajat Celcius. Lalu setelah dilakukan peleburan akan menghasilkan dua material, yang pertama terak, yang kedua timah hitam. Nah, yang si cas debu ini dilakukan pemisahannya biasanya filtering itu menggunakan saringan biasanya itu nanti gas. Untuk gasnya ini sendiri nanti biasanya digunakan, ini gasnya tergantung apa dulu. Kalau karbon monoksida dia bisa dijadikan jadi bahan tambah yang ada di atas ini. Kalau misal debunya ini kan debu itu dalam artian bisa jadi dia adalah konsentrat timah yang berukuran sangat kecil gitu. Karena seperti itu, dia nanti langsung di blast roasting lagi. Jadi material ini tidak akan pernah sisa sampai tidak menghasilkan debu atau sampai menghasilkan debu jumlahnya sama. Misalnya aku masukin 5 kilo, keluarnya 5 kilo lagi. Itu berarti udah nggak bisa diproses. Berarti ini bukan debu timah kayak gitu atau seng. Nah, terus peleburan sudah diterak. Teraknya ini biasanya nanti sudah terpisah antara material yang lain kan sudah terpisah di sinter ini tadi. Terus ada timah hitam habis itu di refining ini timah hitam itu masih ada campurannya yang misalnya kayak seng, ada kuprum, ada koper, ada zinc, ada Ag, ada As, ada Sb ini. Lalu timah hitam ada dipisah. Nah, timah hitamnya itu akan keluar lalu ada material-material lain. Nah, ini tulisannya buang ya. Padahal kadang-kadang zinc itu bisa digunakan lagi. Jadi kadang ini digunakan lagi atau tidak digunakan lagi itu terserah dari perusahaannya. Nah, untuk timah hitam ini biasanya persentasenya nggak banyak. Jadi kalau dilihat itu persentasenya misalnya apakah dia persentasenya 50% Pak? Enggak gitu kadang-kadang. Kadang-kadang itu cuma 20% atau 10% dari material yang memang yang dimasukkan misalnya berapa gitu. Nah, tapi timah ini juga nanti berguna makanya dia dipentingkan. Sifat-sifat timbel atau timah itu adalah yang pertama adalah rapat massa relatif itu density itu adalah 11,3 gram per centimeter kubik. Habis itu titik leburnya ini rendah 328 derajat Celcius. Kalau kalian pengen tahu 328 Celcius itu api biru di kompor itu sekitar 300 sampai 500-an. Lumayan panas itu. Makanya dia bisa manasin air secepat itu. Terus kekuatan tariknya kecil 15 sampai 20 ton per milimeter persegi. Jadi kalau 20 per newton per milimeter persegi berarti kalau kita bagi 10 atau bagi 9,81 itu dibagi misalnya 1,5 kilogram per milimeter persegi. Terus sifatnya dia adalah lunak, ulet dan kekuatan tariknya sangat rendah. Habis itu tahan sekali terhadap korosi. Iya, karena dia bukan material berbesi-besian ya. Jadi dia mau celupin air kayak apapun ya santai. Jenis penggunaannya pelindung kabel listrik, terus ada kisi-kisi plat aki. Kisi-kisi plat aki itu pembagi si plat aki.
Terus pelapis pada industri kimia dasar dari paduan solder ditambahkan pada logam lainnya menjadi free cutting. Lalu selanjutnya, oh ini tadi beda ya. Ini timbel ini anunya timah ya. Oke. Ada lagi beda timah. Timah mempunyai tiga perubahan alotropi pada kondisi normal 13 derajat Celcius, 161 derajat Celcius itu disebut timah beta. Di atasnya itu disebut timah gamma. Terus ada juga yang 13 derajat itu adalah timah alpha. Nah, timah ini pemrosesannya sama kayak tadi, jadi di roasting, terus memisahkan belerang, arsen, dan anti. Terus ada juga bleaching. Ini digunakan, jadi gini, ini kalau tadi kan saya ada gambarnya ya, ada gambarnya untuk pemrosesannya. Nanti dia diproses apa, terus muncul material apa dan material apa. Kalau yang ini tidak ada. Ini yang pertama adalah dipanggang, di roasting, habis itu nanti untuk memisahkan belerang, arsen, dan antimoni. Terus untuk leaching, pada leaching ini digunakan pakai HCl. Nah, ini dimasukkan untuk memisahkan unsur ada Fe, ada Pb itu timbal, sama AS dengan temperatur sekitar 100 sekitar ya. Jadi baca sini kurang lebih, jadi karena kurang lebih dia sekitar adalah 130 derajat Celcius. Terus pemisahannya secara magnetis setelah di leaching biji perlu dipisahkan dari unsur-unsur magnetis setelah magnetik dan nanti ditemukan adalah unsur magnetik dan unsur non-magnetik. Nah, timah ini untuk density-nya dia lebih kecil daripada timbel, titik leburnya juga lebih rendah, tetapi kekuatan tariknya dia lebih tinggi. Terus sifatnya pasti tahan korosi. Timah untuk melapisi plat baja lunak digunakan untuk sifat solder. Jadi timah itu kalau timah sama timbel itu dicampur jadi satu. Itu untuk soldering. Soldering sampai detik ini masih dilakukan dengan material itu. Jadi lumayan top. Dipadu dengan logam lainnya. Oh ini ada biji timah itu dipisah. Biji timah itu diproses konsentrasi. Di proses konsentrasi ini akan muncul dua. Yang pertama ada penghantar. Penghantar yang tadi misalnya ada belerang dan lain sebagainya, nah itu dipisah. Ya kalau dibuang, habis itu nanti muncul hasil konsentrat, habis itu diproses pemisahan. Pemisahan yang tadi menggunakan HCl. Pemisahan menggunakan HCl akan memisahkan antara timah dan Fe atau besi, AS, SB, SBI atau konsentratnya ini terus unsur lainnya. Unsur lainnya itu yang dimaksud ini ya. Dimaksud adalah ini. Itu unsur lain. Terus konsentrat itu dilakukan peleburan. Peleburan ini digunakan untuk bentuk karena bentuknya dia kan rata-rata kayak biji gitu ya. Karena bentuknya dia rata-rata kayak biji, dia perlu dilakukan peleburan. Nah, peleburan ini nanti keluar ada dua, keluar terak, terak terus nanti masuk ke timah kasar. Langsung kalau misalnya bagus itu langsung masuk ke timah kasar, terus nanti dia masuk ke refining, terus nanti timah sama terak lagi. Nah, tetapi di dalam terak ini ada peleburan ulang. Biasanya untuk panahnya adalah panahnya seperti ini, ke atas gini. Tetapi ini di sini untuk menjelaskan bahwa terak ini dipisah, dileburkan ulang. Oke. Lalu memunculkan timah kasar juga dan memunculkan terak lagi. Ini panahnya nanti ke atas ke peleburan lagi. Habis itu di refining dia akan menghasilkan timah dan terak lagi. Nah, terak yang di air ini bisa diolah lagi ke atas seperti itu. Nah, oke, saya menambah satu lagi untuk setelah ini itu materi nanti adalah paduan non ferro. Paduan non ferro adalah logam-logam non ferro yang paduannya itu digunakan di industri-industri khusus. Jadi jatuhnya kalau misal besi itu kan dipakai di semua industri ya, hampir semua industri. Tetapi kalau untuk non ferro itu digunakan di industri-industri khusus. Nah, industri-industri khusus ini itu nanti biasanya kayak timah sama timbal tadi. Timah sama timbal ini kan dua biji, dua material yang berbeda. Nah, ini digunakan di mana kan? Digunakan di industri khusus seperti soldering tadi. Nah, soldering ini banyak nggak? Makanya banyak banget. Tetapi secara kilogram atau secara tonnya itu tidak banyak digunakan sebanyak besi. Besi itu hampir semua lini dipakai. Nah, logam non-ferro dan paduannya tidak diproduksi secara besar-besaran seperti logam besi, tapi cukup vital untuk kebutuhan industri karena memiliki sifat yang tidak bisa ditemukan oleh besi. Sifat paduan non-ferro itu biasanya mampu dibentuk dengan baik ya kayak timbel tadi ya, suhunya cuma 300 sampai suhunya sampai 600. Nah, pada saat seperti itu, suhunya 300 itu berarti apa namanya?
Dia mudah dibentuk, makanya dia dijadikan solder dan dia bisa ngalirin listrik dengan baik. Terus mampu dibentuk dengan baik, massa jenisnya yang rendah betul karena besi itu kelasnya adalah berat ya dia yang paling murah yang sering digunakan itu adalah aluminium kalau untuk besi berat. Terus penghantar panas listrik yang baik. Yes, biasanya non ferro itu penghantar panas listrik yang baik, mempunyai warna yang menarik. Ada beberapa ada yang enggak juga gitu, ada yang putih-putih doang, ada yang memang warna-warni. Misalnya kayak non ferro itu titanium. Titanium itu adalah logam salah satu logam yang berubah warna karena treatment suhu. Jadi misalnya suhu 10 derajat Celcius dia warnanya kayak apa, suhu 500 dia warnanya kayak apa, suhu 400 dia warnanya kayak apa. Jadi warnanya bisa berubah. Bisa jadi merah, kuning, hijau di langit yang biru dan ungu. Literally seperti itu. Terus ada juga tahan karat itu pasti karena dia non ferro jadi tahan karat. Kekuatan dan kekakuannya umumnya lebih rendah daripada logam non ferro dan sukar dilas. Iya. Jadi dia rata-rata kalau untuk logam non ferro dia lebih sulit dilas. Kecuali aluminium ya beda cerita. Aluminium ada las aluminium, ada teknologi namanya las aluminium. Itu kalau yang lain sukar dilas. Misalnya dilas itu adalah treatment suhu pada titik tertentu, bukan pada semua titik. Jadi kalau misal solder ada dua solder panjang gitu, nah kamu bayangkan dia panjang, setelah dia panjang itu nanti dia ujung sama ujungnya disolder, bukan disolder ya, bukan dicairin, tetapi ujung sama ujungnya dilas. Biasanya nggak mau, biasanya dia agak pada saat ujung sama ujungnya dilas. Tetapi pada saat ujung sama ujungnya disolder atau di apa ya sebetulnya, dicairkan dua-duanya, dia malah mau gitu karena dia bisa dicairkan seperti itu. Oke, untuk video kali ini cukup. Terima kasih.